Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Amelia dari kelas 3 MPI A1 dengan NIM 2020-153-1336 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Amiruddin, SPTI MPDI. Di sini saya akan memaparkan tentang aliran realisme. Yang pertama yaitu sejarah dan tokoh-tokoh aliran realisme. Seorang filsuf asal Yunani, Aristoteles, yang merupakan murid Plato, mengembangkan aliran realisme yang menekankan pada pengetahuan dan nilai. Ilmuwan membawa paham realisme pada abad 21. Ilmuwan realisme beranggapan bahwa realitas yang ada tidak bergantung pada yang kita ketahui, dan metode ilmiah adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan deskripsi yang akurat. Daripada itu, dunia bagaimana kerjanya. Tokoh-tokoh filsafat realisme. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles berkembang dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama ketika ia masih belajar di Akademi Plato dan masih menjadi muridnya. Yang kedua yaitu ketika ia mengungsi, dan terakhir ketika ia memimpin liseum yang mencakup 6 karya tulis yang membahas tentang logika. Yang kedua, John Amos Comenius. Ia merupakan pemikiran pendidikan. Dia mengemukakan bahwa pendidikan manusia harus mencapai 2 tujuan, yaitu 1. Keselamatan dan kehidupan yang abadi. Yang kedua, keadaan kehidupan dunia yang sejahtera dan damai. Yang ketiga, William McGurk, seorang pengikut Aristoteles dan Thomas Aquina, yang berakar pada metafisika dan epistemologi. Membicarakan pula tentang natural dan supernatural. Ia menemukan bahwa tujuan pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan jasmani dan rohani. Yang keempat, Francis Bacon mengemukakan induksi, kumpulan data tentang filsafat, tapi itu bukan sebuah katalog nomor. Data harus diuji dan harus didapat. Jika metode induksi bisa berkembang dengan baik dan diaplikasikan secara teliti. Yang kelima, Galileo, seorang astronom, filsuf dan fisikawan Italia dan berperan besar dalam hal revolusi ilmiah. Yang keenam, filsuf dari Skotlandia, ekonom dan sejarawan. Ia juga termasuk seorang figur penting dalam filsuf berat dan pencerahan Skotlandia. Yang ketujuh, John Stuart Mill, berpikir positif dan seorang tokoh sekaligus pendiri dalam aliran tersebut. Kedua yaitu pengertian dan konsep umum realisme. Pengertian filsafat realisme ialah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan, tanpa pengetahuan lain atau kesadaran akal. Realisme merupakan salah satu pemikiran aliran klasik yang disandarkan kepada Aristoteles, yang memandang dunia dalam tema material. Realisme berpandang bahwa hakikat realitas ialah fisik dan juga ruh yang bersifat hal fisik dan rohani atau dualitas. Pengetahuan di dalam dunia pendidikan tidak hanya terletak pada objek saja, tetapi juga pada subjeknya. Pada prinsipnya, realisme memandang hakikat wujud atau nyata realitas terdiri atas dunia dan rohani atau dualitas. Realisme di dalam dunia pendidikan memiliki prinsip dan tujuan untuk memberikan perhatian kepada peserta didik yang apa adanya, untuk menyesuaikan hidup dan tanggung jawab sosial. Realisme sangat memandang dalam sebuah pendidikan, karena realisme sendiri memiliki tujuan di dalam pendidikan, yaitu dengan mengembangkan kemampuan intelektual dan ingin memfokuskan pendidikan pada pencarian kebenaran melalui persamaan terhadap dunia fisik atau informasi yang berubah-ubah, agar dapat mengatasi situasi terkini dengan membekali kemampuan agar dapat memecahkan masalah yang ada saat ini. Implikasi dalam filsafat pendidikan ialah halnya seperti setiap manusia memiliki identitas tersendiri dan memiliki bakat tersendiri yang sudah ditentukan, yaitu konsep menurut aliran realisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lain. Yang pertama, pendidikan sebagai institusi sosial. John Amos Comenius di dalam bukunya Great Didactic mengatakan bahwa manusia tidak diciptakan hanya kelahiran biologinya saja. Jika ia ingin menjadi manusia manusia harus memberi arah dan wujud kepada kemampuan dasarnya. Dalam bukunya Membangun Filsafat Pendidikan, Harry Brody secara eksplisit ia menekankan bahwa masyarakat mempunyai hak dengan mengabaikan keterlibatan pemerintah yang akan membawa pendidikan formal
bawah wilayah hukumnya karena ini merupakan suatu lembaga atau institusi sosial. Implikasinya, pendidikan adalah kebutuhan dasar dan hak dasar bagi manusia dan kewajiban penting bagi semua masyarakat untuk memastikan bahwa semua anak-anak dilahirkan dengan pendidikan yang baik. Yang kedua yaitu siswa. Guru adalah pengelola KBM di dalam kelas, classroom in teacher centered. Guru penentu materi pelajaran. Guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran dan membuat mata pelajaran sebagai sesuatu yang konkret untuk dialami siswa. Siswa berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Siswa harus taat pada aturan dan disiplin, sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar. Siswa memperoleh disiplin melalui ganjaran dan prestasi. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan realisme adalah untuk penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Pendidikan bertujuan agar siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia, dan jalan memberikan pengetahuan esensial kepada siswa. Pengetahuan tersebut akan memberikan keterampilan-keterampilan yang penting untuk memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Yang keempat yaitu proses pendidikan. 1. Kurikulum. Kurikulum pendidikan sebaiknya meliputi pertama sains dan matematika, yang kedua ilmu-ilmu kemanusiaan dan sosial, yang ketiga nilai-nilai. Kurikulum yang baik di organisasi menurut mata pelajaran berpusat pada materi pelajaran atau subject matter centered, yang di organisasi menurut prinsip-prinsip psikologi belajar. Kurikulum direncanakan dengan diorganisasi oleh guru atau orang dewasa. Society students. Isi nilai esensial agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, alam, masyarakat, dan kebudayaan. Yang kedua yaitu metode pemikiran. Pembiasaan merupakan metode utama bagi filsuf penganut behaviorisme. Metode mengajar yang disarankan bersifat otoriter. Guru mewajibkan siswa yang dapat menghafal, menjelaskan, dan membandingkan fakta-fakta, menginterpretasi hubungan, dan mengambil kesimpulan makna-makna baru. Yang ketiga, evaluasi. Guru-guru menggunakan metode-metode objektif dengan mengevaluasi, memberikan jenis tes yang memungkinkan untuk dapat mengukur secara tepat pemahaman siswa tentang materi-materi esensial. Untuk tujuan motivasi, guru memberikan ganjaran terhadap siswa yang mencapai sukses. Baiklah, inilah yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.